Sejak mereka bermunculan pedangdut pendatang baru, Via Valen hingga kini masih bisa mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Bahkan karir wanita pemilik nama asli, Maulidia Octavia itu kian meroket. Terbukti dari banyaknya job manggung yang ia miliki. Pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur ini dianggap angin segar oleh para pencintanya. Tak hanya digemari karena membawakan lagu dangdut dengan gaya kekinian, Via juga memiliki kemampuan nyanyi yang mumpuni, didukung visual menawan hingga membuatnya makin disukai. Layaknya wanita yang selalu ingin tampil cantik di setiap penampilan, Via pun terbilang sangat memperhatikan. Terbukti dengan adanya transformasi wajah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Dari anak yang lugu, biduan keliling, hingga menjelma menjadi pedangdut cantik yang membuatnya semakin digemari. Penasaran dengan perubahan si itik kecil yang menjelma menjadi angsa dewasa? Berikut inilah transformasinya. Rupanya tak ada yang instan dalam perjalanan karir Via Valen. Pasalnya, pedangdut kelahiran Surabaya ini sudah menjadi penyanyi sejak diajak sang ayah yang musisi dangdut bernyanyi keliling kampung menggunakan gerobak. Tak ada rasa malu, Via yang kala itu masih duduk di bangku kelas 5 SD ini tampil percaya diri menjadi penyanyi gerobak keliling. Meski usianya kala itu masih kecil, namun Via sudah akrab dengan make up. Lihat saja di usianya mungkin baru menginjak 11 tahun, dirinya piawai bersolek. Mulai dari bedak hingga eyeliner cukup lengkap menghiasi wajah lugunya. Tak ketinggalan lipstik merah seakan menjadi hal wajib dipakai untuk menyulap penampilan. Meski sejak SD Via telah terbiasa tampil dengan rias wajah di saat manggung, namun dalam kesehariannya Via sama dengan gadis remaja lainnya. Wajahnya terlihat polos tanpa make up, rambut lurus tergerai menjadi gaya andalan. Bisa dibilang kala itu Via terlihat nyaman dengan penampilannya. Terbiasa nyanyi dangdut bersama sang ayah bertahun-tahun membuat talentanya tercium oleh grup orkes dangdut ternama Indonesia bernama Sera. Setelah direkrut, Via akhirnya rutin bernyanyi dari satu panggung ke panggung lainnya. Seiring berjalannya waktu, penampilannya mulai berubah. Via terlihat semakin dewasa. Dengan postur tubuh yang masih kurus kala itu, membuat Via nyaman menggunakan rok pendek hingga baju cukup terbuka di atas panggung. Wanita kelahiran 1 Oktober 1991 ini sudah mulai piawai dalam bermake up. Riasan wajahnya kala manggung tak lagi medok seperti sebelumnya. Perjuangannya pastinya tak membohongi hasil. Di tahun 2017, namanya semakin melejit di belantika musik dangdut tanah air. Berkat lagu berjudul Sayang, wajahnya kerap warawiri di televisi. Mulai terkenal dan memiliki banyak penggemar, Via semakin peduli akan penampilan. Berbagai perawatan kerap dilakukan. Wajahnya mulus, kulitnya putih bersih, bahkan pipi cabi yang identik dengan dirinya hilang kala itu. Alhasil berbagai tudingan operasi plastik mulai dialamatkan kepadanya. Sukses tampil cantik dan mempesona, perubahan penampilannya yang paling mengejutkan adalah akhir tahun lalu. Setelah jarang tampil di televisi, Via justru hadir dengan pipi yang membengkak dan sangat cabi. Banyak yang pangling dengan perubahannya. Bahkan sosok Via yang tampil di televisi kala itu dinilai seperti orang yang berbeda. Saat itu Via mengaku mengalami kelonjakan berat badan, lantaran dirinya tak bisa menahan hasrat untuk memanjakan lidahnya ketika berlibur dengan makan. Setelah awalnya berkelit dengan kelonjakan berat badan usai berlibur, rupanya perubahan fisik Via terjadi seusai ia menjalani perawatan untuk meniruskan pipi. Naas, bukan mendapatkan yang diinginkan, pipinya justru kian membesar dan terlihat bengkak. Tak percaya diri, terlebih menghadapi komentar pedas dan bulian setiap hari, Via akhirnya memilih untuk menghilang dari layar kaca dan rehat sejenak dari kegiatan manggungnya. Dianggap sebagai jalan keluar, selama 2 bulan lamanya ia menepi, Via mengalami depresi. Lewat kanal YouTube milik Melanie Ricardo, tangis pemilik nama asli Maulidia Octavia itu pun pecah. Dirinya tak kuasa menahan air mata ketika ia mencurahkan perasaannya kepada Melanie.
mungkin itu salah satu kelemahan aku ya. Mungkin banyak orang yang pengen kayak aku kayak gini, tapi aku malah nyanyain karena aku insecure. Kayak yang kemarin-kemarin bahkan 2 tahun yang lalu aku sering dapat tawaran main film, tapi aku nggak ambil karena aku merasa nggak pede, aku gendut, aku ya nggak pede, gimana ya? Kamu nggak gemuk loh, Vi. Tapi kan nggak semua orang harus sekurus misalnya Ayu Ting Ting, Rina Nose. Karena emang genetik kayak aku nih, Vi. Gue mau diet kayak apa, mau gue nggak makan 2 bulan, gue nggak bisa kayak mereka. Karena emang, you know, I was born like this dengan tulang yang besar, nggak akan bisa gitu loh. Ya itulah, maksudnya apa ya? Ya gimana ya, namanya orang nggak pede. Iya. Jadi kemarin kan sempet nih, Via mohon maaf nih, Via nge-post foto, Via agak maaf ya sayangnya, agak kelihatan lebih chubby gitu ya. What happened at that time? Aku perawatan, jadi emang perawatan sama temen kayak gitu yang ternyata Tarik bikin benar. aku bukan, jadi diambil Lemaknya, akhirnya kan swollen ternyata dulu, itu bengkak. makin Iya. meningkat gitu dan aku nggak tahu. Aku ngelakuin tindakan itu pun juga gara-gara komenan mereka yang ngatain aku gendut gini-gini, terus akhirnya aku Memutuskan melakukan itu. ternyata makin malah bikin aku I'm sorry to hear that ya. Oke, kita pasti namanya manusia nih, Vi. Kan aku lebih tua daripada kamu, so I got more experiences ya pasti. Nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh. You're good, you're beautiful on your skin. I mean like, gue juga sering dibilang kayak cowok